beresiko terkena osteoartritis. Posisi pemakaian high heel ini tadi, terus usia, tapi sekarang trennya umur 35 tahun sudah ada yang kena osteoartritis, atau repetitif trauma yang minor pada atlet pemain basket atau olahraga yang high impact ya, itu rentan terjadi osteoartritis di kemudian hari. Atau inflamasi peradangan, jadi ada misalnya TBC paru-paru atau radang paru-paru, itu biasanya kok lutut saya bisa ya dok kena TBC di lutut? Bisa aja, karena semua proses radang di seluruh tubuh itu bisa menyebar lewat pembuluh darah, dan biasanya mengenai sendi-sendi yang besar, terutama di sendi lutut atau panggul. Jadi peradangan bisa terus, yang inflamasi atau peradangan apalagi biasanya asam urat, karena pola hidup itu bisa menyebabkan osteoartritis. Ini adalah contoh rheumatoid arthritis atau radang dengan berbagai macam bentuk terutama, tapi rheumatoid arthritis itu jarang terkena di lutut, bisa tapi jarang. Biasanya terkena di jari-jari tangan atau di telapak kaki, dengan menyebabkan bentuk dari struktur tangan atau kaki itu jadi berubah. Itu yang disebut penyakit rheumatoid arthritis atau penyakit rematik. Nah, ini ada beberapa stadium di mana osteoartritis itu terjadi. Pada stadium pertama itu masih bagus. Kalau Bapak dan Ibu lihat, sendinya itu masih normal, bagus. Hanya terjadi penebalan saja. Pada stadium yang kedua itu sudah mulai terjadi fimbre dan pembengkakan di sendi lututnya. Stadium ketiga itu terjadi narrowing joint space. Jadi celah sendinya sudah menyempit. Pada stadium 4 itu celah sendinya sudah nggak ada. Biasanya pasien itu sudah kaku, lututnya itu nggak bisa digerakkan. Seperti itu. Nah, terus faktor yang lain adalah fraktur atau patah tulang. Jadi pada kasus patah tulang yang di sekitar sendi itu rentan terjadi osteoartritis. Makanya pada patah tulang di sekitar sendi mutlak harus dioperasi, biasanya dipasang pad. Tujuannya untuk mencegah terjadinya osteoartritis. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemui kasus ada patah tulang di daerah lutut, itu sebaiknya di X-ray. Biasanya hampir 80% kasusnya memerlukan tindakan pembedahan, karena dokter akan memilih hal tersebut untuk mengurangi resiko terjadinya osteoartritis di kemudian hari. Kalau dibawa ke tukang urut, udah selesai, tinggal kita tunggu begitu umur 40 tahun kita lakukan operasi ganti lutut. Pada kasus ini misalnya tidak ditangani secara adekuat dengan dilakukan pemasangan pen dan dibalikin sendinya senormal mungkin, akan berakhir dengan osteoartritis. Nah, ini osteoartritis. Yang sebelah kiri adalah gambaran yang didapatkan. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah sendi sehat, lutut yang sehat. Yang di sini adalah osteoartritis, di mana terjadi kerusakan dari tulang rawan tersebut. Dan ini setelah kita lakukan pemeriksaan dengan kecurigaan osteoartritis, biasanya dilakukan pemeriksaan X-ray untuk melakukan diagnosa pastinya. Di sini X-ray yang sebelah kanan ini dengan weight bearing ya Bu. Jadi kalau pasien akan dilakukan atau dicurigai adanya osteoartritis, harus foto dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena untuk melihat adanya celah sendi penyempit atau tidak. Jadi kalau kasus ini pasiennya di X-ray, di ronsen, di radiologinya dengan tiduran atau tidak weight bearing, maka tidak nampak kelainan yang seperti huruf X ini, di mana celah sendinya akan menutup. Yang sini, yang sebelah kanan adalah X-ray normal. Nah, setelah itu dokter akan menentukan nih, osteoartritis stadium berapa, grade 1, grade 2, grade 3, atau grade 4. Tujuannya adalah untuk menentukan treatment atau modalitas yang akan dilakukan. Jadi kalau osteoartritis grade 1 biasanya itu dengan perbaikan kualitas hidup, pasiennya dihindari, dilarang makan apa, terus melakukan olahraga apa yang dianjurkan. Pada osteoartritis grade 2 itu biasanya memerlukan tindakan penyuntikan cairan sendi. Osteoartritis grade 3 biasanya juga seperti itu, atau bisa dengan melakukan fisioterapi. Pada osteoartritis grade 4 biasanya pasien sudah mengalami keterbatasan untuk pergerakan sendi lutut. Ini yang memerlukan tindakan operasi diganti sendi lutut. Jadi ini gambar anatomisnya seperti ini. Yang sebelah sini adalah sisi yang normal, yang sebelah ini adalah mengalami kerusakan dari sendi tersebut. Ini adalah stadium yang tadi. Jadi nah, bagaimana cara pengobatannya dok? Nah ini, jadi terapi yang diperlukan adalah
macam-macam. Kalau Excel pintu ya kita benerin, ini kan berkarat nih, kita bersihin karat-karatnya, terus kita kasih oli supaya engselnya bisa berfungsi dengan normal. Tapi kalau pada kasus osteoartritis pada tubuh kita di sendi lutut, maka ada beberapa hal olahraga yang diperlukan, yang dianjurkan. Yang pertama seperti ini, duduk dengan fleksi ekstensi 90 dan ekstensi full 0 derajat. Tujuannya adalah memperkuat otot-otot hamstring dan quadricepsnya supaya untuk membantu meringankan fungsi dari lutut tersebut. Kalau osteoartritisnya kanan kiri ya sebaiknya dilakukan bilateral. Sepeda dilakukan rutin, nggak perlu sepeda yang bagus, yang mahal seperti yang lagi booming seperti ini. Yang penting adalah kualitas dan durabilitasnya. Jadi jangan bersepeda, ya saya sepedaan dok 2 minggu sekali, ya percuma. Bukan percuma sih, nggak ada manfaatnya buat osteoartritis, hanya untuk menghilangkan stres mungkin. Jadi rutin bersepeda kurang lebih 30-45 menit setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 1 jam sampai 1 jam setengah, seminggu 2 atau 3 kali, itu cukup membantu. Nah ini seperti ini tadi yang saya jelaskan. Selain terapi yang bisa dilakukan mandiri oleh pasien, ini adalah terapi yang diberikan oleh dokter, biasanya dengan penyuntikan cairan sendi, Bu. Jadi prinsipnya sama seperti engsel pintu. Setelah kita bersihkan karat-karat yang mencegah, kita benerin engselnya, kita lakukan pemberian cairan oli untuk melicinkan gerakan engsel tersebut. Nah ini yang bisa dilakukan oleh pasien lagi, yaitu mengontrol berat badan. Bagaimana caranya? Macam-macam. Bisa dilakukan diet keto, lakukan puasa, atau mengurangi low karbo yang sekarang lagi tren, macam-macam. Yang penting prinsipnya hindari makanan yang tinggi daging-daging, gorengan, kacang-kacangan seperti itu. Tidak perlu menjadi berat badan yang ideal seperti tinggi badan. Yang penting adalah berkurang secara gradual. Biasanya target awal adalah 5 kg dari berat badan yang ada yang menyebabkan nyeri lutut. Kalau pasiennya sudah merasa enak, tidak nyeri, biasanya cukup segitu. Jadi kalau ada pasien usia 55 tahun, ibu-ibu, berat badannya sudah 90, tinggi badannya 160, kita targetkan berat badannya menjadi 50, maka pasien itu besok tidak akan balik lagi ke dokter. Jadi cukup bertahap. 5 kg pertama bagaimana? Enakan nggak? Enteng nggak? Sendi lututnya sakit nggak? Kalau nggak sakit sudah cukup, dipertahankan segitu. Terus pemakaian alas kaki yang paling penting. Jadi diusahakan pakai alas kaki yang rata, jadi tidak high heel. Itu untuk mencegah terjadinya osteoartritis. Nah ini adalah tindakan yang bisa dilakukan dokter. Biasanya dilakukan artroskopi untuk debridemen, membuang fibre atau kelainan yang biasanya muncul. Biasanya ada robekan meniskus atau tear dari ACL, PCL atau ligamen yang lain, bisa dilakukan dengan tindakan artroskopi atau minimal invasive surgery. Di Omni bisa melakukannya. Jadi belum perlu dilakukan penggantian sendi, hanya kerusakan yang terjadi bisa kita lakukan dengan minimal invasive surgery. Atau dengan high tibial osteotomy. Dok, saya nggak mau kalau operasi ganti lutut, bisa nggak ada cara lain? Ya udah, dioperasi dengan ditinggikan. Jadi pada kasus ini adalah kelainannya seperti huruf X lututnya, jadi kita dongkrak dengan pemasangan implan, jadi rata lagi sendinya. Sehingga kan kalau kita lihat di X-ray ini, jatuhnya berat badan itu di sisi sebelah dalam gini, dongkrak supaya dia rata, jadi nggak ambles lagi. Nah ini yang terakhir yang lagi trending, yaitu total knee arthroplasty atau penggantian sendi lutut. Di Omni sudah bisa dan pasien cukup puas dengan dioperasi di sini. Rata-rata perawatan nggak sampai 1 minggu, 4 hari pasien sudah bisa. Hari kedua setelah operasi pasien kita latih berjalan biasanya kalau di Omni. Ini contoh X-ray. Jadi pengapuran bukan hanya di lutut tapi bisa di sendi panggul. Ini salah satu contoh kasus yang saya kerjakan. Dan bisa juga di tulang belakang atau di sendi tangan atau di ankle joint juga bisa. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Barangkali ada sesi tanya jawab langsung atau ada.